Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah pengantar bisnis ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Manajemen Personalia dalam Organisasi Bisnis. Dan slide pertama akan dijelaskan oleh saudara kita, Saudara Arif Setiadi Hidayat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama. Ya, langsung saja menuju materi yang pertama. 1. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Pengertian fungsi. Kita sering mendengar atau bahkan menggunakan istilah fungsi. Fungsi menurut Purwadarminta berarti jabatan atau pekerjaan yang dilakukan. Contoh, jika ketua tidak ada, wakil ketua melakukan fungsi ketua. Fungsi dan tugas memang tidak ada bedanya. 2. Pengertian MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Definisi MSDM adalah pendekatan strategik dan koheren untuk mengelola aset paling berharga milik organisasi, yaitu orang-orang yang bekerja di dalam organisasi, baik secara individu ataupun kolektif, dalam rangka memberikan sumbangan untuk mencapai sasaran organisasi. Yang nomor 3, pengertian manajemen sumber daya manusia pelayanan publik atau public service dalam konteks organisasi non-profit. Pengertian MSDM pada prinsipnya tidak berbeda dengan pengertian MSDM dalam konteks perusahaan bisnis. Menurut Berman E.M. et al. 2001, MSDM berkaitan dengan pengembangan kebijakan, pemanfaatan sumber daya manusia dalam organisasi secara efektif. Dengan kata lain, seluruh keputusan yang mempengaruhi hubungan antara individu dan organisasi dapat dipandang sebagai dimensi manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, Berman menyatakan bahwa sasaran psikologis dan produktivitas sangat penting pada hubungan individu dalam organisasi tersebut. Artinya, performa pekerjaan harus memiliki nilai baik bagi individu, karyawan maupun bagi organisasi. Nah, untuk slide selanjutnya, riwayat singkat perkembangan dan pendekatan manajemen sumber daya manusia. Bidang kajian sumber daya manusia telah mengakui adanya hubungan dinamis antara strategi, orang, teknologi, dan proses yang mendorong beroperasinya perusahaan. Lambatnya evolusi profesi tersebut dapat dirunut dari sejarah perkembangan pengaturan kerja yang muncul pertama kali. Menurut sejarah, pengaturan kerja yang pertama kali terjadi antara ahli perajin dengan orang yang magang kepadanya. Sebelum revolusi industri, pengaturan kerja melibatkan hubungan yang erat antara para mentor dan para pemagang yang berkomitmen belajar mengenai usaha dagang tertentu. Jika seorang pemagang terluka atau sakit, maka keluarga dari ahli perajin tersebut bertanggung jawab memulihkan kembali kesehatan kebugaran pekerja muda yang magang tersebut. Hubungan yang sangat erat dan bermanfaat antara yang muda dan yang tua tersebut pada akhirnya berakhir dengan datangnya era industrial. Dalam gelombang perubahan yang cukup hebat, pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan pekerjaan bergeser dari gilde-gilde dan rumah-rumah toko ke pabrik-pabrik yang dijalankan dengan mesin uap. Mesin-mesin uap. Dengan diperkenalkannya teknik perakitan mesin, muncullah kebetulan terhadap karyawan dengan tingkat keahlian rendah untuk melakukan tugas-tugas yang dilakukan secara berulang-ulang, seperti memasang baut, memasang roda, dan sebagainya. Tidak lagi memerlukan kepandaian, tapi hanya mengandalkan kekuatan fisik. Dalam hal ini yang menjadi fokus perhatian pengusahanya, bagaimana memenuhi kebutuhan permintaan pelanggan melalui intensifikasi kerja mesin-mesin baru mereka. Jadi itu tadi kan ada sebagian contoh dari perkembangan bagaimana sih cara pendekatan manajemen sumber daya manusia itu. Baik, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh saudara Lalu. Waktu dan tempat kami silakan. Baik.
Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pergeseran peran dan fungsi Departemen Sumber Daya Manusia. Para manajer sumber daya manusia pada saat ini diharapkan dapat memberikan arah yang diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan yang terus meningkat. Contoh, dalam beberapa dekade mendatang diperkirakan lebih dari separuh jabatan yang ada pada saat ini kemungkinan akan berubah. Bahkan menurut Mondinoy dan Premaux, pada tahun 1996 sekitar 30% dari keseluruhan jabatan yang ada pada saat ini akan hilang akibat dari kemajuan teknologi. Oleh karena itu, para profesional sumber daya manusia harus memberikan respons secara positif terhadap kecenderungan tersebut sambil secara seksama menjaga keseluruhan sasaran organisasi. Next. Yaitu selanjutnya, tantangan manajemen sumber daya manusia. Tugas-tugas mereka sangat terbatas dan seringkali hanya berkaitan dengan pengupahan. Menangani masalah kesehatan karyawan, rekreasi, atau perumahan karyawan, Departemen Personalia atau kini dikenal Departemen SDM, pada umumnya dianggap memiliki kebanggaan diri yang rendah. Dalam struktur organisasi, pada umumnya posisi Departemen Personalia dekat dengan hierarki terbawah. Dalam beberapa organisasi, posisi manajer sumber daya manusia merupakan posisi yang disediakan bagi mereka yang tidak memiliki kinerja bagus di posisi masing-masing sebelumnya dalam organisasi. Saat ini situasi tersebut telah berubah. Banyak organisasi telah menyadari pentingnya Departemen SDM. Mereka telah belajar bahwa Departemen SDM memiliki pengaruh besar terhadap keaktifan dan profitabilitas keseluruhan organisasi. Baik, teori selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita yaitu Asma. Waktu dan tempat kami persilahkan. 5. Sumber daya manusia sebagai keunggulan kompetitif keunggulan. Kompetitif perusahaan bisa dibentuk melalui berbagai cara, seperti menciptakan produk dengan desain yang unik, penggunaan teknologi, desain organisasi, dan utilisasi sumber daya manusia. Konsep tentang keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing merupakan salah satu fokus perhatian yang penting dari manajemen, sebagai upaya meletakkan organisasi atau perubahan dalam posisi pesaing pasar yang lebih kuat melalui kompetensi organisasi yang khas, dibandingkan dengan kompetensi yang dimiliki perusahaan-perusahaan pesaing. Kemampuan bersaing organisasi melalui SDM berarti meletakkan peran orang dalam perusahaan untuk selalu melakukan peningkatan kualitas dan inovasi baik terhadap proses, sistem maupun produk yang melalui cara itu. Perusahaan diharapkan mampu mempertahankan, meningkatkan market share atau memperluas. Keenam, manajemen sumber daya manusia global. Manajemen sumber daya manusia global adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Bidang manajemen SDM global dikarakteristikan oleh 3 pendekatan, yaitu 1. Manajemen SDM global menekankan manajemen lintas budaya cross-cultural management. 2. Berusaha untuk memberikan fokus pada aspek manajemen SDM. JP Morgan mendefinisikan manajemen SDM global. 3. Dikembangkan dari hubungan industrial, komparatif, dan literatur manajemen SDM. Morgan menggambarkan MSDM global dalam 3 dimensi, yaitu 1. Aktivitas SDM yang luas meliputi pengadaan tenaga kerja, alokasi, dan pemanfaatan. Ketiga aktivitas luas ini dapat dengan mudah diperluas ke dalam 6 aktivitas SDM. 2. Kategori negara atau bangsa yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas MSDM internasional. 3. Kategori karyawan dalam perusahaan multinasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Krishna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen SDM strategik. Manajemen sumber daya manusia strategis adalah mata kuliah lanjutan program studi sarjana dalam mempelajari ilmu SDM. Lebih berorientasi analisa dan tingkat manajemen strategis. Oleh karena itu, SDM strategis adalah suatu pendekatan terhadap pengelolaan sumber daya manusia yang memberikan kerangka strategis untuk mendukung tujuan dan hasil bisnis.
dan hasil bisnis jangka panjang. Pendekatan ini berkaitan dengan masalah pengelolaan SDM jangka panjang dan perhatian tentang struktur, kualitas, budaya, nilai-nilai, komitmen, dan sumber daya yang cocok untuk kebutuhan masa depan. Manajemen SDM adalah strategis dalam proses yang kompleks yang terus berkembang secara terus-menerus, di mana teori yang dibahas adalah subjek yang masih didiskusikan oleh para akademisi dan komentator lainnya. Next. Selanjutnya, peraturan dan ketentuan tentang ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan hukum. Ketenagakerjaan mengatur segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah kerja. Tujuan dari dibentuknya hukum ketenagakerjaan adalah untuk 1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. 2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. 3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. 4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Lalu Lutfi. Waktu dan tempat kami persiapkan. Lanjut ke slide nomor 9. Peraturan dan ketentuan tentang hubungan perburuan. Hukum perburuan atau ketenagakerjaan labor law adalah bagian dari hukum berkenaan dengan pengaturan hubungan perburuan baik bersifat perseorangan maupun kolektif. Disiplin hukum ini mencakup persoalan-persoalan seperti pengaturan hukum atas, kesepakatan perjanjian, kerja, hak, dan kewajiban timbal balik antara buruh atau pekerja dan majikan. Penetapan dan perlindungan upah, jaminan kerja, kesehatan dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja, non-diskriminasi, kesepakatan kerja bersama atau kolektif, peran-peran peserta serikat pekerja, hak mogok, dan menyelenggarakan jaminan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarga mereka. Hukum perburuan itu sendiri memiliki hakikat atau sebuah tujuan yang melampaui pasal-pasal tertulis yang ada. Sejak industrialisasi semakin meningkat di negara-negara Eropa Barat, hal ini sering dikenal dengan revolusi industri. Kaum buruh yang modal utamanya adalah tenaga dapat dipisahkan dari kaum pemodal yang memiliki uang. Saat pemodal melakukan akumulasi kekayaan atau menumpuk modalnya untuk memperas bisnisnya, ketimpangan kekuasaan antara pemodal dengan buruh semakin menganga lebar. Nomor 10. Peraturan dan ketentuan tentang kesehatan kerja. Keselamatan kerja meliputi perlindungan terhadap karyawan dari cedera yang diakibatkan oleh kecelakaan dalam bekerja. Kesehatan kerja mengacu pada terbebasnya karyawan dari penyakit baik jasmani maupun rohani. Menurut Mandino dan Primack 1999, aspek keselamatan dan kesehatan kerja ini penting karena karyawan yang bekerja di lingkungan yang aman dan memiliki kesehatan badan yang prima akan lebih menghasilkan atau mungkin menghasilkan produktivitas yang tinggi dan memberikan keuntungan dalam jangka waktu lama pada organisasi. Sekian dari kelompok 4, semoga harapannya bisa difahami dengan baik dan dicerna. Apabila ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.